Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Ayo tetap semangat. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 18 ayat 14, demikian firman Allah. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Firman Tuhan mendatangkan kebijaksanaan. Tuhan terus berusaha agar manusia hidup dengan hikmat, agar semakin hari semakin bijak menjalani kehidupan. Kalau kita bicara kehidupan, tidak ada situasi kehidupan yang permanen, pasti ada perubahan. Tidak ada jalan kehidupan yang selalu mulus, pasti ada naik turun dan lika-liku. Alkitab memberikan kita motivasi dan pengertian bahwa semangat adalah obat yang ampuh untuk menghadapi pergumulan hidup, tetapi semangat yang patah akan keringkan tulang dan akan selalu menyebabkan rasanya kelam situasi hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sumber semangat dan optimisme adalah Tuhan. Ada Roh Allah dalam hidup kita yang sanggup memelihara semangat itu tetap ada dalam hati kita. Alkitab katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, dan terimalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, sebenarnya tidak ada alasan kita kehilangan semangat dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan hidup, sebab Allah menyediakan damai sejahtera dan menyanggupkan kita selalu bersukacita di dalam segala keadaan. Sesungguhnya bukan masalah yang membuat seseorang terpuruk, tetapi hilangnya semangat dan menyerah kepada keadaanlah yang membuatnya terpuruk. Bangkitlah, ada Roh Allah di dalam kita. Dia sumber sukacita dan semangat kita. Jangan katakan aku tidak punya kekuatan untuk menang menghadapi masalah. Jangan katakan aku seorang diri mengatasi masalah hidup. Jangan katakan aku tidak akan sanggup menghadapi pergumulan. Allah mau kita semangat. Jangan biarkan semangatmu patah menghadapi perubahan hidup, khususnya seperti di masa pandemi ini. Allah beserta kita di dalam kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sumber semangat dan sukacita saya. Di dalam Engkau saya mendapatkan sukacita dan semangat yang bisa mengubah keadaan saya, dimulai dari hati dan pikiran saya. Bantu saya terus ya Tuhan, agar sanggup bersemangat menghadapi pergumulan hidup. Ketika saya sakit, saya akan berkata, saya bisa sembuh dan sehat. Untuk ekonomi saya, ya Tuhan, saya katakan ekonomi saya bisa membaik. Untuk keluarga saya, ya Tuhan, saya akan mengalami suasana sorga. Saya akan memiliki pekerjaan baru di masa pandemi. Tuhan di dalam saya, roh hikmat dan kreativitas ada di dalam saya, menyertai saya dan memampukan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.